Hai bro and sis, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, keluarganya juga sehat selalu. Pada malam hari ini saya mencoba untuk membahas salah satu emiten yang melakukan reg issue, yaitu Alobank dengan kode BBHI, yaitu menawarkan reg issue yang ketiga kurang lebih sebanyak 10 miliar lembar sebesar 86% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal yaitu Rp100 dan untuk harga pelaksananya di Rp478, di mana 100 lembar pemegang saham lama berhak untuk mendapatkan 86 lembar saham baru. Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari dan ketersediaan dana tanggal 27 Desember 2001 PT Mega Corpora, kita singkat menjadi MC, kepemilikannya sebesar kurang lebih 90%, telah menyatakan akan mengambil bagiannya daripada hak mesan efek ini sebanyak 2,7 miliar lembar atau sekitar 30% dari seluruh hak mesan efek haknya daripada MC. Kurang lebih kalau dirupiahkan menjadi sekitar 1,3 triliun. Selanjutnya MC dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mendilusikan kepemilikannya, maka haknya tersebut yang tidak ditebus akan diberikan kepada beberapa perusahaan. Salah satunya ada PT Bukalapak. Dan yang berikutnya, sebelumnya kita singkat Bukalapak menjadi BL. Yang kedua adalah Abadi Investment, kita singkat menjadi AI. Ketiga PT Indolife Investment, kita singkat menjadi IIP. Keempat H Holding, kita singkat menjadi HH. Kelima Trusty Cars, kita singkat menjadi TC. Dan yang ke-6 PT CT Corpora, kita singkat menjadi CTC. MC telah menandatangani perjanjian pengalihan hak mesan efek tersebut dengan BL yaitu Bukalapak tanggal 24 Desember 2001 untuk mengalihkan sisa porsinya yang dimiliki MC sebanyak kurang lebih 2,5 miliar lembar. Kemudian kita lanjut lagi, MC telah mendatangi perjanjian juga dengan AI untuk dialihkan sisa porsinya sebanyak 1,5 miliar lembar. MC dengan IIP untuk mengalihkan sisa porsi hak mesan efek terlebih dahulu yang dimiliki MC sebanyak 1,3 miliar. Kemudian MC dengan HH sebanyak kurang lebih 448 juta lembar. MC dengan TC sebanyak 150 juta lembar. Dan yang terakhir MC dengan CTC sebanyak 408 juta lembar. Jika seluruh saham yang ditawarkan dalam reg issue ketiga ini setelah pelaksanaan sebagian hak mesan efek ini dan MC tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham perseroan lainnya atau pemegang saham bukti yang berhak, maka sisanya akan diberikan kepada masyarakat atau perseroan yang melakukan penembusan dan mengorder tambahan, maka akan diberikan secara proporsional sisa tersebut. Penting untuk diperhatikan, apabila tidak melakukan penembusan maka akan terjadi dilusi kurang lebih sekitar 46,2%. Risiko-risiko yang kemungkinan akan dihadapi, risiko utama yang dihadapi perseroan adalah risiko kredit
yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan atau keterlambatan debitur memenuhi kewajibannya. Ketidakmampuan perseroan dalam mengantisipasi dan atau mencermati risiko tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha perseroan. Risiko untuk investor, risiko yang mungkin dihadapi adalah tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada isu ketiga ini yang dipengaruhi oleh kondisi pasar modal Indonesia. Kita lanjut ke bagian jadwal. Untuk jadwal hukumnya pasar reguler dan nego tanggal 7 Januari, yaitu hari ini Jumat 2022. Sedangkan pasar tunai tanggal 11 Januari 2022. Untuk di X-nya yaitu reguler dan nego 10 Januari, tunainya tanggal 12 Januari. Sedangkan untuk perdagangan right-nya itu dari tanggal 13 sampai dengan 19 Januari 2022. So teman-teman, apabila ada yang punya right-nya, segera mengambil keputusan apakah mau ditebus atau dijual right-nya. Dan perhatikan bahwa right itu belum menjadi saham, harus mengeluarkan dana tambahan untuk ditebus menjadi saham. So kalau tidak ingin ditebus, maka segera dijual atau maksimal juallah right tersebut tanggal 19 Januari. Oke, yang berikutnya struktur modal. Bahwa kita ketahui secara bersama pemegang mayoritasnya adalah PT Mega Corpora sebanyak 90%. Yang kedua Ali Gunawan, yaitu komisaris 0,04%, masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% ada sebanyak 9,96%, totalnya 100%. Dimana kalau program struktur modal ini setelah raih isu maka akan berubah. PT Mega menjadi 60,87%, komisarisnya Ali Gunawan menjadi 0,04%, masyarakat menjadi 9,96%. Ini ada perusahaan-perusahaan yang baru yang diberikan right-nya oleh Mega Corpora. Bukalapak 11,49%, kemudian Abadi Investment 7%, Indolife 6%, Holdings 2,07%, Trusty Cars 0,69%, PT CT Corpora 1,88%. Nah, yang berikut ini struktur kepemilikannya berubah apabila yang melakukan penembusan itu hanya Mega Corpora dan perusahaan-perusahaan yang tadi diberikan haknya dan masyarakat tidak melakukan penembusan, maka strukturnya akan berubah. Mega Corpora menjadi 63,83%, masyarakat berkurang tinggal jadi 5,62%, Bukalapak bertambah 12%, sedangkan Abadi Investment 7,34%, Indolife menjadi 6,29%, H Holdings menjadi 2,17%, Trusty Cars menjadi 0,72%, CT Corpora menjadi 1,97%. Oke, kita lanjut berikutnya. Dalam rangka rencana pengembangan perseroan ke depan dalam kurun waktu 12 bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka isu ini, perseroan berencana untuk menerbitkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham. Sedangkan untuk rencana penggunaan dana, yang pertama yaitu untuk meningkatkan modal intinya agar bisa masuk ke dalam kelompok KBMI 2 sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 12 tahun 2021. Dan selanjutnya dana akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan,
termasuk pengembangan kegiatan usaha dalam bidang kredit. Ini mayoritas dana akan diberikan di dalam bidang kredit dengan inovasi teknologi atau yang dikenal dengan bank digital. Mayoritas dananya diberikan di kredit. Oke teman-teman, setelah saya baca prospektusnya, saya tidak menemukan adanya standby buyer. So bagi teman-teman yang mengetahui informasi yang lain mengenai BBHI Raisu, tolong bagikan informasinya di kolom chat yang tersedia. Apabila juga ada dapat informasi mengenai ada standby buyer, tolong informasikan ke saya agar saya bisa update YouTube ini. Demikian yang bisa saya sampaikan informasinya. Tidak ada tujuan untuk mengajak membeli maupun menjual. Perlu teman-teman ketahui bahwa pasar modal adalah investasi yang ada risikonya. Silakan teman-teman mengambil keputusan dengan bijak. Risiko ada di tangan masing-masing. Selalu ingat disclaimer on. Bagi teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, mohon bantu saya dengan share informasi ini seluas-luasnya, subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.